digini dulu Pak. Jadi jangan langsung gini, takutnya lama-lama retak gitu. Dari sini dulu, terus lompat ke sini. Terus pilih TV eksternal Pak. Yang tengah, eksternal. Iya, kemudian lihat nilai noise-nya. Nah, yang tadi saya bilang apa namanya? Ininya sampai 10 detik. Sampai semua ini tercapai. Artinya untuk pengukurannya Pak, biasanya dilakukan ketika nilai idealnya itu 10 detik ini Pak. Sampai tercapai semua. Ini misal kita save. Nah, itu noise TV udah. Kemudian noise ultrasonik. Ini noise akustik getaran ya. Di sama ini seperti ini. Terus pilih, nah ini otomatis ACP 30 muncul. Jadi kita pengaruh nih berarti kayak gini. Iya. Ini ukur noise dulu. Nah tadi kan Bapak goyangkan, jadi sangat tinggi. Nanti awal mula kita tempel juga sangat tinggi tadi, karena kan baru awal. Masih ngaruh. Nah ini tunggu nilai stabil dulu Pak. Tunggu yang oren-oren tadi hilang dulu. Tadi kan masih awal ya. Jadi corona itu menghasilkan getaran ya? Corona itu macam-macam Pak. Jadi di getaran dihitung juga. Nah ini bisa. Nah itu realnya lah. Oke. Nah terus sensor yang dipakai akustik juga bisa Pak. Nah akustik ini. Akustik yang panjang ini. Nah ini berdasarkan suara kalau ini. Sama Harus diam. Nah ini namanya AAFR 130. Nah ini sama di luar objek Pak. Ini tadi ditempel di sini juga ya, di kubikel juga. Iya. Harusnya kan? Harusnya. Nah ini ukur noise dulu. Oke ini kita set. Oke. Nah setelah noise, Bapak buat folder baru Pak. Ini tekan tombol home aja. Home. Kemudian buat pengukuran baru. Add new folder lagi. Kemudian Bapak namakan sesuai dengan objek yang misalnya INC. INC 3. INC apa nih Pak? GIS aja GIS. INC. Biasanya per masing-masing kubikel sih Pak. Dua. Biar dua aja gitu ya. INC 2, kambing kuat. 2. Oke. Oke, INC 2. Next. Sama prinsipnya kayak tadi Pak. Bapak misalnya mengukur TV. Benar tuh ngukurnya di depan atau di belakang Pak? Bisa di depan, bisa di belakang sih dua-duanya. Lebih bagus sih mana Pak? Karena biasanya busbar kan di belakang ya Pak. Ya, Lebih bagus sih di belakang. Cuma kalau buat ngomper data-datanya ya nggak apa-apa di depan. Ngambil semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gigi sus. Oke. Iya. Ini ya. TEP itu ngukur apa Pak? TEP. TV itu untuk mengukur gelombang elektromagnetik. Jadi misalnya PD itu menghasilkan gelombang ya Pak. Nah ditangkap sama sensor TV. Nah makanya kita perlu beberapa sensor ya fungsinya untuk itu salah satunya. Gelombang, akustik, getaran, getaran ya bisa. sama. Nah ini anggapnya kita save. Oke. Oke.
Misalnya Bapak mau ngambil di bagian bawah. Sama sampai 10 detik ya Pak. Nah kalau misal Bapak next, Bapak bisa ada beberapa tampilan yang ditampilkan: histogram, pulse per cycle-nya, PRPD, atau sama yang tadi saya bilang ada kamera untuk foto ya. Nah, ini contoh kita set. Oke, ini misal mau di ini sampai 10 detik. Oke, minus. Terus kalau mau yang akustik, kalau akustik itu di keras pinggirannya Pak. Pinggiran sini. Ini pilih dulu. Ya, tinggal ditelusurin, terus kemungkinan yang paling besar baru di save. Iya, iya. Biasanya telusurin sampai bawah. Ini sebagai contoh kita save sini. Terus kalau mau fitur foto, tinggal foto aja. Misalnya incoming juga, taruh save. Oke. Megabook. Dia pakai USB Type C, jadi kayak Bapak koneksikan ke apa namanya, ke HP aja Pak. Tinggal ngambil datanya, terus masukin ke soket. Bapak. PD online ya terutama itu belum ada yang baku Pak. Iya, jadi kesepakatan dari pabrik sih. Nah kalau Megger itu biasanya di atas 30. Oh, berarti di atas dari nilai. pabrik Megger sendiri. Iya. Ini kalau udah connect ke PC seperti ini, tinggal ambil datanya. Ini teragi Banjar ya. Ya. Ini juga bisa diisi. Terus kita ngambil background noise-nya dulu. Oh, oke. Yo, ngambil. Oh, ini ya menyatukannya istilahnya. Iya. Oh, ini udah banyak pengukuran ya Pak yang udah dilakuin. Background noise, tadi ground noise, ini noise gis ya. Kalau dia basicnya ngambil folder ya Pak, bukan file. Jadi ketika Bapak klik folder, tinggal select folder aja. Nah, ini background noise yang tadi, sama suhunya yang tadi diukur. Ya, oke. Terus measurement data, Measurement-nya baru ambil. langsung result gitu aja. Iya. Tadi incoming 2. Nah, ini datanya. Ini interpretasi hasilnya. Kalau mau ngeliat tipe PD-nya biasanya nanti di sini Pak. Kalau ada PD di grafik ini.
Ini namanya grafik PRPD. Mm-mm. Jadi dia bisa menganalisa jenis PD-nya itu apa. Kan macam-macam Pak. Ada corona, void, internal, segala macam. Nanti dianalisa di sini nih, di sudut ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini data-data yang diukur tadi. Terus ini kritikalnya, dilihatnya kalau masih senyum semua berarti oke kondisinya. Nah, ini standar kritikalnya Pak. Jadi masing-masing sensor beda-beda sendiri. Ada yang bednya di atas 40, ada yang di atas 20. Nah, terus bisa dijadikan apa? Tadi kan metodenya beda-beda kan ininya, pengujiannya. Iya. Di situ Ini masing-masing Pak. Coba geser ke kiri. ada keterangannya nggak? Oh ini hasil dari getaran, ini gelombang. Iya ini Pak. Sebentar, ini kita jadiin PDF dulu. Nah, terus kalau mau ngambil foto bisa di sini Pak. Di add picture. Yang tadi Oh. Iya, ini kan tadi incoming 2 ya. Mm-mm. Ambil sini. sekalian ya. Nah, ini terus rekomendasinya misalnya apa? Hasilnya. Oke. Terus next step. Nah, ini jadiin PDF. Oh iya. Nah, kalau Bapak mau jadikan beberapa laporan tinggal lihat aja Pak. Misalnya semua kubikel, ya tinggal add, tambah lagi, gitu terus. Ini bisa CSV, PDF, bisa print langsung. Mm-mm. PDF. Kalau di desktop. Ini PDF-nya. Nah, terus format ini juga bisa dirubah Pak. Kalau format laporannya, ini kan masih tunas ya. Bapak bisa rubah di setting. Nah nih, Oh iya. company sama logonya, sama bahasanya. Oke, ini contoh hasilnya nih. Tadi aja. Ini bisa Bapak isi semua tadinya. Mm-mm. Terus, ini tanggalnya belum dirubah Pak, tanggal di alat. Nih, tinggal Bapak isi. Nanti hasilnya Pak, masing-masing kontak tadi. Kontak probe, flag, sama TV. Mm-mm. Terus, ya ini datanya yang diukur tadi. Nah, ini kritikalnya, emoticon yang tadi saya jelaskan. Di bawah 20 bagus, di atas 40 bad. Iya, ini tapi tergantung dari sensor Pak. TV itu 20, kayak akustik 40, kontak probe 40. Nah ini jenis PD-nya, terus ini fotonya. Ini laporannya seperti ini Pak. Nah, saya pernah contoh melakukan pengukuran yang hasilnya jelek. Ini waktu di UP3 Cirebon. Nah, ini noise yang kita ukur segini. Nah, yang kita dapat lebih tinggi. Nah, 21. Nah, terus dia emoticonnya seperti ini. Nah, ini masih warning sih Pak. Nah, masih kategori moderate karena nilainya 32. Nah, terus dilihat PRPD-nya beda. Seperti ada gelombang sinus, terus ada warna merah peak di angka 40 ke atas. Itu udah termasuk yang tinggi. Jadi angka 40 mendekati 50 itu termasuk yang tinggi kalau ada merah-merah seperti ini Pak. Ini kemungkinan ada partialitas di dalamnya berdasarkan sensor akustik. Flex ini yang fleksibel ya Pak, yang tadi dicelah. Kalau Ya, ini itu yang nempel Pak. Iya, ini kondisi kubikel memang sudah ada desis Pak di dalamnya. Iya. Makanya kita coba lakukan pengukuran. Iya. Nah, terus TV nggak dapat karena mungkin nggak ada gelombang elektromagnetik yang dihasilkan. Jadi dia karena udah muncul suara didapatnya pakai flex. Kalau ini yang nulis kita sendiri Pak ya? Iya, bisa. Jadi di sini Pak. Kita jelaskan. Jadi kita analisa baru kita tulis. Misalnya tadi ya. Oh iya. Iya, di samping ini tinggal Bapak klik aja. Ini di bagian bawah. Nah, ini ada komen-komennya. Komennya. Iya. Itu sih. Paling. Sebenarnya simpel sih Pak. Paling analisanya aja nanti. Kalau misalnya ada kesulitan bisa kita sharing nanti. Nah. Yang penting step-stepnya Pak. Tadi suhu, noise, baru mengukur itu. Nah, baiknya nanti pengukuran depan belakang Pak. Karena kan akses ya kayak bus bar semua di belakang ya. Lebih kritikal di belakang. Itu sih.
Berarti yang kita misalnya yang TF tadi ada berapa 2 kali diukur tuh tetap jadi satu gitu Mas ya, cari yang kan Iya, biasanya pertama kita verifikasi awal dulu Pak, cari yang terbesar dulu. Bapak bisa cari di atas, tengah, atau bawah. Kemudian di save dulu. Iya. Nah itu kalau misalnya Bapak mau olah lagi bisa dipisahin datanya nanti. Misalnya oh berarti nggak di save dulu ya, kita Iya. misalnya lihat dulu di sini. ya kalau Bapak mau save juga nggak apa-apa. Dia angkanya gini Pak. Kalau misalnya Bapak pengukuran pertama, jadi angkanya itu TV 01, terus yang kedua TV 02 gitu. Nanti nah ini kan basicnya dia berdasarkan folder ya Pak ngambilnya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran terakhir di folder itu yang diambil paling terakhir. Oh, Iya, jadi Bapak olah dulu, pisahin dulu. Kalau mau dilihat per masing-masing, atas, tengah, atau bawah. Ketumpang yang terakhir di antara Yang terakhir. Yang terakhir diambil. yang tindih. Iya. mau ngambil harus sendiri, diri sendiri. Jadi kan Pak pakai TFP nggak dapat karena nggak nguatkan gelombang elektromagnetik. Pakai ini apa namanya Pak? Dia menangkap apa ini? Dia suara. Oh suara. Suara. Kalau udah muncul suara di dalam, Iya. ya Biasanya kalau Ronaldo kalau sampai sudah suara itu udah sangat luar biasa Pak. Ini contohnya udah ada suara, cuma kita lihat masih warning. masih warning. Yang tadi contohnya. Terus ada juga di Kategori suaranya masih warning. Itu kubik itu harus dibuka-buka gitu ya. Harus ada celah berarti. Dibuka. Sebenarnya ada semua apa ya? Ada semua kubik ada ini iya buat dengar apa? celahnya ya. Ventilasi, celah-celah. Ya paling yang bisa diandalkan getaran itu Pak sama TV. Tapi itu lebih Bisa bagus itu? ya. Satu Ini sama Pak. Ini contoh yang kita lakuin yang agak bad ya. Biasanya ke incoming Noise seperti ini tuh tanya. kecil ya, kita lihat. Nah pengukurannya sangat lumayan Pak, terutama TV 20 dan VPC-nya 20. Nah hasilnya seperti ini. itu berarti yang berarti ya Pak. Kita lihat grafiknya TV, nah ini ada puncak di atas 40 merah ini. Berarti indikasikan lewat ini ya Pak 60 ya. Iya, kalau misalnya ya ini kan pewarnaan ini terkait kondisinya juga Pak. Kalau hijau bagus, ini masih warning lah. Terus kalau udah menyentuh hampir merah ini udah termasuk kategori bad. Nah, ini sama. Dan ini kondisi kubikel sebelahnya waktu itu kita ngukur kondisinya bagus. Kita bandingkan, tidak ada gelombang yang tinggi seperti yang tadi 40 atas. Nah terus ini sama kondisinya sangat tinggi Pak, kita ukur LCD-nya. cemberut ya ada puncak seperti ini, udah menyentuh di 40 ke atas. Itu sih. Nah kalau udah ada indikasi seperti ini ya biasanya masih dicek kondisi dalamnya gitu, bagus apa? Bersifat preventif ya Pak. Iya. Analisa dulu kejadian. Ini sudah ada corona atau sebelum corona Pak dia mengidentifikasi? Ya baiknya sih Bapak lakukan pengukuran trending sih Pak. Jadi misalnya 3 bulan, Ya, 3 bulan atau per 6 bulan. Nah dilihat tuh kondisinya makin buruk atau gimana. Nah, biasanya kan kalau ada fasilitas semakin berkembang ibaratnya, Nilainya. semakin tinggi nilainya. Kalau misalnya coronanya itu atau PD-nya dari kubikel sebelah itu gimana anunya? Kebisingan sebelah Pak. Misalnya nih, padahal bukan dari incoming, misalnya dari penyulangnya, feedernya. Nah, Tetap kebaca aja. itu makanya kita perlu identifikasi per masing-masing kubikel karena biasanya nyari yang tertinggi dulu Pak. Nyari yang angka tertinggi dan kritikal paling tinggi. Semuanya dulu. Semuanya dulu. Ya, biasanya memang berimbas ya, indaksi ya dari sebelahnya biasanya. Nah biasanya angka sebelahnya yang tidak mungkin ada PD di situ agak lebih rendah lah. Gitu sih. Kayak tadi yang ini Pak Ari, yang kita sensor, cemberut, terus datar, cemberut, datar lagi. Berubah-ubah. Nah yang tengah itu kemungkinan yang ada indikasi fasilitasnya. Gitu sih.